Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua diberi nikmat kesehatan sehingga kita dapat belajar bersama walaupun masih tetap dalam pembelajaran jarak jauh. Di kelompok 6 ada Rido Setiawan, Risa Manda, Salsabila Noviola Cesarani, Syaswina Rahilah Irawan, Zaki Ramanino, Zahra Eka Wiastuti. Di video ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang sistem gerak pada tumbuhan. Sistem gerak pada tumbuhan terbagi menjadi 3, yaitu gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Gerak endonom. Gerak endonom adalah gerakan tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berasal dari dalam tumbuhan. Gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak pada tumbuhan akibat adanya perubahan kadar air dalam sel tumbuhan, sehingga menyebabkan penyusutan yang tidak merata pada bagian sel tumbuhan. Gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari lingkungan sekitar. A. Gerak endonom. Contoh tumbuhan gerak endonom. Buah kapuk tua. Buah kapuk tua berwarna coklat kehitaman. Buah kapuk akan mengalami pembelahan kulit ketika usianya sudah cukup tua. Kondisi ini akan terjadi akibat pada kadar air yang terdapat pada kulit buah sudah sangat rendah. Buah kapuk sudah tidak mampu lagi untuk menahan pemoyaan kulit pada buah kapuk. Kulit kapuk cukup keras namun dapat mengelupas begitu saja. Bagian daging buah yang berupa serat tampak berterbangan jika tertiup oleh angin. Pecahnya kulit kapuk tidak ada pengaruh lingkungan. Gerakan itu terjadi karena proses fisiologi pada buah kapuk yang telah matang. Proses fisiologi berhubungan dengan proses metabolisme yang mendukung pertumbuhan setiap organ dari tumbuhan. Hal ini menunjukkan gerak endonom yang terjadi pada tumbuhan tersebut sebagai sistem organ pada tumbuhan. B. Gerak higrokopis buah petai Cina. Tumbuhan ini umum dikenal dengan nama lamtoro dan termasuk dalam golongan keluarga polong-polong atau Fabaceae. Petai Cina memiliki buah berwarna hijau saat masih muda dan berubah menjadi coklat kehitaman saat buahnya menua. Buah dari tumbuhan Cina ini berbentuk seperti polong. Gerak higrokopis pada petai Cina terjadi pada bagian yang telah matang. Kulit buah akan membuka dan tampak memutir. Saat dibuka akan mengeluarkan bunyi renyah dari kulitnya. Penyebaran individu baru bisa dihasilkan dari biji yang keluar dari buah. Perubahan kadar air akan menyebabkan kulit buah petai Cina membuka atau pecah. Sel-sel kulit buah akan mengalami kekurangan kadar air yang menyebabkan kulit terpecah belah. C. Gerak esionom. Gerak esionom dibagi menjadi 3, yaitu gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Gerak tropisme adalah termasuk gerak esionom, yaitu gerak tumbuhan akibat ada rangsangan di lingkungan sekitar. Gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Gerak nasti adalah gerak dari bagian tumbuhan yang arahnya tidak bergantung pada arah datangnya rangsangan. Macam-macam gerak tropisme. 1. Tropisme adalah tumbuhan organisme sebagai respon terhadap cahaya. 2. Gerak geotropisme adalah gerak tumbuhan yang arahnya dipengaruhi gravitasi bumi. 3. Hidrotropisme adalah gerak tropisme tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan air. 4. Tigmotropisme adalah gerak tropisme yang diakibatkan oleh rangsang berupa sentuhan dengan rambatannya baik berupa benda mati atau tumbuhan lain. 5. Gerak opisme, tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan bahan kimia disebut kemotropisme. B. Gerak taksis. Pengertian taksis. Gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan berupa zat kimia. Euglena verdis merupakan organisme yang dapat dikelompokkan ke dalam Algaea protis mirip tumbuhan.
karena memiliki klorofil dan mampu melakukan fotosintesis. Organisme ini membutuhkan cahaya. Namun jika cahayanya terlalu jus, Euglena viridis akan berusaha menghindar. Euglena viridis. Kemampuan menghindarnya disebabkan karena adanya alat gerak berupa flagella dan respirator cahaya. Pergerakan Euglena viridis ini disebut fotoraksis. Contoh gerak traksis lainnya adalah lumit dan paku. Mereka berproduksi secara seksual. Alan menghasilkan sel jantan spermatozoid akan menuju ke sel betina yang ditarik oleh zat gula dan protein tertentu yang dihasilkan oleh alkonium. Pergerakan spermatozoid ini disebut gerak kemotaksis. Gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak dari bagian tumbuhan yang arahnya tidak bergantung pada arah datangnya rangsangan. Berikut beberapa contoh gerak nasti. 1. Gerak seismonasti. Gerak seismonasti adalah gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. 2. Gerak niktinasti. Gerak niktinasti adalah satu jenis gerakan nasti, yaitu proses berirama yang dikendalikan oleh interaksi antara lingkungan dan waktu biologis. 3. Gerak fotonasti. Gerak fotonasti adalah gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan berupa cahaya. 4. Gerak termonasti. Gerak termonasti adalah gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan yang berupa suhu. Sekian dari saya dan teman-teman saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kami mengucapkan terima kasih karena telah menonton video presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.